Shalom saudaraku, salam bertemu lagi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Semoga saudaraku dalam keadaan baik dan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan dimanapun saudaraku berada. Sebelum kita masuk ke dalam renungan kita pada malam hari ini, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk mengerti firman Tuhan pada malam hari ini dan dikuatkan untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah berkat Tuhan bagi kami sepanjang hari ini. Tuhan menjagai dan memelihara kehidupan kami. Sungguh baik, sungguh nyata kasih-Mu Tuhan bagi kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan, kami masih dipelihara dengan keadaan baik. Bapa di surga, di malam hari ini kami ingin memulai perenungan kami. Tuhan, firman Tuhan yang akan kami renungkan pada malam hari ini, biarlah itu menjadi pelita bagi kehidupan kami, dan kami memohon Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Sungguh kami terbatas dalam kekuatan kami Bapa, tapi Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, hadirlah Tuhan, hadirlah Roh Kudus dalam hati pikiran kami, mengajari kami merenungkan firman Tuhan malam ini. Terima kasih Bapa, ini doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pada malam ini pembacaan firman Tuhan dari perenungan kita diambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Seringkali kita menjumpai dalam kehidupan kita bahwa begitu banyak benda-benda atau barang yang sudah usang atau sudah rusak akibat pemakaiannya yang sudah cukup lama dan masa pakainya yang sudah berakhir. Namun ada beberapa barang-barang yang bisa didaur ulang, seperti sampah plastik atau sampah elektronik atau barang antik yang dari dahulu masih terjaga kelestariannya, bahkan nilainya sangat luar biasa fantastis. Jadi, apakah selama ini barang usang dan rusak adalah hal yang sia-sia? Tentu tidak semua. Nah, dalam hal ini barang-barang tersebut yang masih didaur ulang itu akan dibentuk menjadi benda-benda yang layak dipakai kembali, atau bahkan dalam benda yang baru yang memiliki kegunaan lainnya untuk manusia. Dari renungan kita pada malam hari ini, bahwa Tuhan memiliki rencana di dalam kehidupan kita untuk kita menjadi ciptaan yang baru. Di dalam perenungan kita pada firman Tuhan malam ini, di sini Rasul Paulus mengingatkan bahwa dulunya Rasul Paulus merupakan seorang yang tidak layak di hadapan Tuhan, seorang yang penuh berdosa, seorang yang sangat membenci akan umat Tuhan. Tetapi ketika perjumpaannya dengan Kristus Yesus yang mengubah hatinya, yang mengubah karakternya, ia menjadi manusia yang baru, yang justru sangat bersemangat untuk melayani Tuhan dan menjangkau banyak jiwa. Dari pelajaran Rasul Paulus ini, kita diingatkan bahwa bila kita berserah kepada Tuhan Yesus yang sanggup mengubah keadaan hidup kita, dari kita yang manusia lama tidak berguna menjadi manusia baru yang membawa dampak baik bagi banyak orang, kita bisa belajar bahwa Tuhan mampu mengubahnya. Saudaraku, jangan pernah menganggap diri kita rendah atau tidak berharga, tetapi anggaplah diri kita sungguh sangat berharga di mata Tuhan, sehingga kita mampu melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Percayalah bahwa berkat Tuhan ada bagi kita yang melakukan kehendak-Nya. Percaya dirilah bahwa kita berharga di mata Tuhan. Dengan memuliakan Tuhan, dengan mengingat Tuhan dalam kehidupan kita sesungguhnya sudah menjalani hidup baru dalam Tuhan.
Dan sesungguhnya kehidupan kita membawa dampak yang baik bagi banyak orang. Dalam hari-hari kita ke depan, hendaknya kita tetap mengingat bagaimana teladan Rasul Paulus menjadi seorang yang dipilih Tuhan untuk menjangkau jiwa. Jadi saudaraku, janganlah kita berputus asa menjalani hari-hari kita. Tetaplah buat diri kita seorang yang sangat berharga di mata Tuhan dan tetap melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita nyatakan dalam kehidupan kita bahwa Kristus telah mati supaya kita yang rusak ini oleh karena dosa diubahnya menjadi ciptaan baru dan berguna baginya. Semoga perenungan firman Tuhan malam ini mengingatkan kita kembali akan betapa berharganya diri kita di mata Tuhan dan betapa kita mampu membawa dampak yang baik bagi sekeliling kita, terlebih bagi keluarga kita. Semoga Tuhan memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang menuntun kehidupan kami, Allah yang menjagai kami senantiasa. Terima kasih Bapa, di dalam perenungan firman Tuhan malam ini, Tuhan mengajarkan kami tentang betapa berharganya diri kami, bahwa kami yang sebagai manusia lama penuh dengan keberdosaan, penuh dengan ketidaklayakan diri, Tuhan ubah menjadi manusia yang baru. Bapa, ingatkan kami selalu bahwa kami berharga di mata Tuhan, bahwa kami sanggup membawa dampak yang baik bagi sekeliling kami, terlebih bagi keluarga kami. Tuhan, pakailah diri kami menjadi alat pelayanan Tuhan, alat kesaksian Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Biarlah Bapa, kuasa Roh Kudus selalu memenuhi hati pikiran kami, supaya kami berlaku, berkata, dan berpikiran seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Malam ini Bapa, kami kembali berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, pulihkan bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan, keadaan saat ini sulit, terutama di perekonomian bangsa dan negara kami. Begitu banyak rakyat-Mu tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Begitu banyak rakyat-Mu mengalami kesusahan. Tuhan, kami berserah padamu. Tolong Bapa, pulihkan bangsa dan negara kami. Pemimpin kami yang sudah Tuhan tunjuk, pakailah supaya Tuhan mampukan mereka mengerjakan segala rencana mereka, program mereka dengan baik untuk kesejahteraan rakyat-Mu. Biarlah di waktu-waktu mendatang bangsa negara kami mengalami pemulihan, banyak orang boleh kembali bekerja dan berpenghasilan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa buat lingkungan sekitar kami, baik di lingkungan tempat tinggal kami, juga di lingkungan tempat kami bekerja dan berusaha. Tuhan, Engkau yang berkati mereka semua. Engkau yang buat mereka nyaman berada di sekeliling kami. Dan biarlah Bapa, dengan kehadiran kami, mereka mengerti akan pentingnya kebaikan dalam kehidupan mereka, dan mereka mampu melihat Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah keluarga kami pun Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap jaga dan berkati. Di dalam segala pergumulan, persoalan yang dihadapi, Tuhan berikan jalan keluar, supaya kami tetap boleh mampu bersyukur akan segala berkat anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di malam hari ini kami akan kembali beristirahat. Jagai kami Tuhan, temani kami Bapa, agar kami dapat beristirahat baik malam ini. Dan sepagi Tuhan bangunkan kami dengan berkat baru, agar kami dapat melakukan aktivitas kami kembali dan mengusahakan yang baik bagi Tuhan dan keluarga kami. Terima kasih Bapa, ampunkan atas segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak datang menghadap kehadapan-Mu. Ini doa dan permohonan kami Bapa, di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan perenungan firman Tuhan malam ini. Kiranya firman Tuhan ini terus meneguhkan kita untuk menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Sampai jumpa pada perenungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus berkati.